Bahaya menafsirkan kitab suci tanpa tradisi suci. Dalam iman Gereja Katolik, kitab suci dan tradisi suci merupakan dua pilar utama wahyu ilahi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah sendiri. Gereja Katolik mengajarkan bahwa memahami kitab suci tanpa tradisi suci akan menghasilkan pemahaman yang tidak utuh, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Berikut ini ada 4 unsur pokok yang akan dibahas secara mendalam tentang bahaya menafsirkan kitab suci tanpa tradisi suci. Pertama, kitab suci berasal dari tradisi suci. Sebelum ada kitab suci Perjanjian Baru, ajaran Yesus dan para rasul disampaikan secara lisan dan diwariskan dalam komunitas gereja awal. Tradisi suci lebih dahulu ada sebelum dituliskan dalam bentuk kitab-kitab yang kita kenal seperti sekarang ini. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yesus sendiri tidak pernah menuliskan ajarannya, melainkan mewariskannya kepada para rasul untuk diteruskan. Saya ulangi lagi. Yesus sendiri tidak menuliskan ajarannya, melainkan mewariskan ajarannya kepada para rasul untuk diteruskan. Kedua, para rasul mewartakan Injil, membimbing umat beriman, dan menjaga doktrin yang kemudian menjadi bagian dari iman Gereja Katolik. Ketiga, beberapa bagian dari pewartaan itu akhirnya ditulis oleh para penginjil atau penulis Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kitab suci lahir dari tradisi suci, dan tanpa tradisi suci kita kehilangan konteks bagaimana teks-teks ini dimaksudkan untuk dipahami secara benar. Yang kedua, peran magisterium dalam menafsirkan kitab suci. Jika seseorang membaca kitab suci tanpa mempertimbangkan tradisi gereja, maka akan muncul banyak tafsiran yang berbeda-beda, bahkan bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam ajaran Gereja Katolik, magisterium adalah otoritas pengajaran gereja yang terdiri dari paus dan para uskup sedunia, bertugas untuk menjaga kesatuan dalam penafsiran kitab suci yang benar dan otentik. Contoh kasus dalam sejarah. Pertama, ajaran Tritunggal Maha Kudus tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci, tetapi berkembang dalam gereja melalui tradisi dan dibakukan dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Kedua, kanonisitas kitab suci sendiri ditentukan oleh tradisi gereja dalam berbagai macam konsili seperti Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi yang menetapkan daftar kitab suci yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Saya ulangi lagi. Kanonisitas kitab suci ditentukan oleh tradisi gereja dalam berbagai konsili seperti Konsili Hippo
tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi yang menetapkan kitab yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Tanpa bimbingan tradisi suci dan magisterium, banyak ajaran fundamental iman Katolik bisa saja dipahami secara keliru, bahkan menafsirkan secara salah atau sesat. Ketiga, bahaya menafsirkan kitab suci tanpa tradisi. Dalam komunitas gereja di luar gereja Katolik yang hanya mengandalkan kitab suci dengan prinsip sola scriptura. Namun prinsip sola scriptura ini menimbulkan beberapa masalah. Pertama, interpretasi yang berbeda-beda. Tanpa pedoman yang jelas, setiap orang bisa menafsirkan ayat-ayat kitab suci dengan caranya sendiri. Hal ini menyebabkan munculnya ribuan denominasi Kristen dengan ajaran yang saling bertentangan. Kedua, beberapa doktrin penting tidak dapat ditemukan secara langsung dalam kitab suci. Misalnya, konsep seperti Maria dikandung tanpa noda. Kedua, api penyucian atau purgatorium. Ketiga, doa untuk orang mati. Keempat, tradisi sakramen seperti krisma dan imamat. Semua ini berasal dari pemahaman yang berkembang dalam tradisi suci, bukan hanya dari teks kitab suci secara langsung. Ketiga, kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah saja. Banyak bagian kitab suci yang perlu ditafsirkan dalam konteks budaya, sejarah, dan bahasa aslinya. Tanpa pemahaman yang diwariskan dalam tradisi gereja, teks-teks tersebut bisa disalahartikan. Keempat, kesaksian dari kitab suci sendiri. Kitab suci sendiri mengakui pentingnya tradisi suci. Contoh, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kedua, Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ada banyak ajaran yang tidak tertulis dalam kitab suci, tetapi tetap diajarkan dalam gereja melalui tradisi suci. Kesimpulan, memahami kitab suci tanpa tradisi sangatlah sulit dan beresiko menghasilkan tafsiran yang keliru atau menghasilkan ajaran-ajaran sesat. Dalam gereja Katolik mengakui bahwa 1. Kitab suci lahir dari tradisi. Kitab suci sendiri merupakan bagian dari tradisi gereja. Kedua, magisterium gereja menjaga penafsiran yang benar. Tanpa otoritas pengajaran gereja, akan ada banyak tafsiran yang saling bertentangan. Ketiga, kitab suci sendiri mengakui keberadaan tradisi. Ada ajaran yang tidak tertulis, tetapi diwariskan dalam komunitas gereja.
Oleh karena itu, kitab suci dan tradisi adalah dua pilar iman yang saling melengkapi, dan keduanya tetap hidup dalam Gereja Katolik yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.